Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Farafendani dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya ingin meresensi film 5 cm. Pertama-tama saya ingin menjelaskan sinopsis pada film 5 cm ini. Film 5 cm adalah film drama Indonesia yang terbit pada tahun 2012 yang disutradarai oleh Rizal Muntafani. Ceritakan tentang 5 sahabat, yaitu Genta, Zafran, Triani, Ian, dan Arya. 5 sahabat ini sudah bersahabat selama 10 tahun lamanya. Kemudian pada saat di tempat makan, Genta mengusulkan untuk berbicara kepada keempat temannya bagaimana kalau selama 3 bulan dirinya dan keempat sahabatnya putus komunikasi terlebih dahulu, karena kata Genta ia bosan dengan persahabatan yang gitu-gitu aja. Lalu keempat sahabatnya menyetujui apa kata Genta. Setelah Genta berbicara seperti itu, Genta berjanji akan memberi hadiah kepada sahabat-sahabatnya yang tidak akan dilupakan selama persahabatannya. Setelah 3 bulan lamanya mereka tidak bertemu. Setelah itu Genta memberi kabar lewat messenger kepada keempat sahabatnya untuk bertemu ke suatu tempat yang sudah direncanai oleh Genta. Lalu Genta sampai duluan di stasiun kereta tersebut. Yang kedua sampai itu ada Zafran, dan Zafran di situ menginginkan bahwa Adinda, adiknya Ariel, ikut bersama dirinya. Yang ketiga datang ke stasiun kereta api yaitu Riani. Setelah Riani baru Ariel, dan ternyata Adinda yang diinginkan oleh Zafran juga ikut bersamanya. Setelah 5 orang itu sudah naik ke kereta api dan kereta api itu sudah jalan pelan-pelan, Genta dan Riani baru menyadari bahwa Ian belum datang. Setelah ia menengok ke pintu kereta, ada Ian yang sedang lari-lari untuk berusaha masuk ke dalam pintu kereta itu. Ian lari sembari membawa kardus Indomie karena Ian suka makan Indomie. Setelah Ian sudah masuk ke dalam kereta dan lalu dalam perjalanan menuju ke tempat yang direncanakan oleh Genta dan para sahabatnya selama 1 hari 1 malam di dalam kereta, akhirnya ia sampai ke stasiun Malang, di mana tujuan para sahabat itu ke puncak Mahameru di Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Di sana ia bercita-cita dan bermimpi untuk mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus. Setelah saya menjelaskan sinopsis dalam film 5 cm, saya ingin menayangkan trailer dalam film 5 cm ini. Setelah saya menayangkan trailer dalam film 5 cm ini, film 5 cm mempunyai alur dan plot maju dan mundur karena ia flashback tentang pemikiran masa lalunya dan masa depannya. Gaya bahasa yang digunakan pada film 5 cm ini yaitu bahasa yang bisa diserap oleh anak-anak zaman sekarang. Latar yang digunakan pada film 5 cm ini yaitu Gunung Semeru, stasiun kereta api, lalu rumah Ariel. Saat saya sudah menayangkan trailer dalam film 5 cm dan sudah menjelaskan sinopsis dalam film 5 cm, saya ingin membandingkan film 5 cm dengan film Air dan Api Si Jago Merah. Film Air dan Api adalah film drama Indonesia yang terbit pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Raymond Handaya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan sinopsis pada film
Air dan Api Si Jago Merah ini. Setelah lama tidak bertemu, Gito, Rojak, dan Abdur kembali bertemu, di mana dia ditugaskan untuk membina calon petugas damkar atau pemadam kebakaran yang baru. Di sisi lain ada petugas damkar yang baru. Yang pertama itu Radit, yang dimana dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk ke pemadam kebakaran. Yang kedua ada Dipo, ia anak pembisnis dan berjiwa sosial tinggi dan suka membantu orang banyak. Yang ketiga ada Sisi, yang dimana dia bercita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran sejak kecil. Suatu ketika Radit berupaya untuk mengambil perhatian Sisi, namun ternyata gagal. Dan di sisi lain ada Rojak yang selalu disuruh oleh Mak Sondang, ibunya Rojak, untuk mencari jodoh. Dan di sisi lain ada Gito yang selalu mengejar Novi, tapi naas hasilnya. Radit dan Dipo selalu berselisih karena Radit selalu mendapat pujian dari komandan. Keadaan semakin memburuk ketika Dipo datang ke markas bersama Tisha, dan secara bersamaan ada kejadian atau panggilan kebakaran yang pria yang bernama Arya membakar gedung serta menyandra bos. Arya pun berhasil dikalahkan oleh Rojak karena kehilangan konsentrasi. Sisi membahayakan petugas damkar yang lainnya. Lalu setelah itu Komandan Diki lantas mengskors Sisi. Karena emosi, akhirnya Radit mengundurkan diri dari pekerjaannya. Masalah yang terjadi pada Sisi, Radit, serta Dipo membuat Gito dan Rojak ingin melakukan sesuatu agar ketiganya berdamai dan membantu mengatasi banjir besar yang sedang melanda Jakarta. Alur dan plot pada film ini yaitu alur maju, karena mereka tidak memikirkan hal-hal masa lalunya. Gaya bahasa yang digunakan pada film Air dan Api Si Jago Merah 2 ini yaitu bahasa yang bisa diserap oleh zaman sekarang. Yang jadi kekurangan dari kedua film ini yaitu yang pertama, kekurangan kelebihan dalam film 5 cm, yaitu yang pertama-tama saya ingin menjelaskan kelebihannya dulu. Kelebihan dalam film 5 cm ini dimana persahabatan selama 10 tahun yang das-das, kita semua gak bisa ngebayangin bagaimana getir pahitnya persahabatan mereka. Mereka meluangkan waktu malam minggunya untuk para sahabatnya dan meluangkan waktunya untuk datang ke wisuda sahabat-sahabatnya. Walaupun Ian yang jelas-jelas wisudanya selalu gagal, sidangnya juga ditolak mulu sama dosennya. Setelah itu, pada saat mereka mendaki puncak Gunung Semeru di Jawa, di mana mereka kelihatan solidaritas dalam film tersebut. Dan kekurangan dalam film 5 cm ini yaitu di mana di film ini hanya menampilkan view-view yang indah saja, tidak melihatkan getir pahitnya dalam film ini. Dan filmnya juga sepertinya banyak di-cut seperti yang di novel. Dan kekurangan kelebihan dalam film Air dan Api Si Jago Merah ini yaitu dimana kelebihannya dalam film ini si Radit, Dipo, dan Sisi yang benar-benar melakukan tugasnya sebagai pemadam kebakaran. Dan kekurangannya itu pada saat Rojak dan Gito mengatasi bom di
panti jompo tersebut. Setelah saya sudah meresensi film-film tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ditonton filmnya, dan semoga kalian bisa bersahabat seperti film-film yang saya tadi jelaskan. Terima kasih. Bye. Pernah nggak kalian sahabatan hampir 10 tahun lamanya dan tanpa satu weekend pun lo lewatin buat nongkrong bareng? Woi, kita pada mau kemana lagi nih? Nonton aja yuk. Rumah gua aja. Tidak ada di rumah kan Bang Ariel? Kalau Dinda di kampus gimana? Biasa aja kuliah, Kampusnya gimana? rame, Kalau di kampus nongkrongnya di mana? ya nongkrong. Oh iya, Dinda pasti jarang nongkrong ya, banyak tugas dari dosen. Dinda kalau di kampus duduk kok nggak nongkrong. Ampun deh. Sampai sekarang gue nggak tahu kenapa kedua teman gue itu nggak pernah jadian. Udah, ngomong aja sama dia. Candy juga sama sama lo. Susah ya. Lu deket banget. Gue jadi gak tahu apa bedanya. Gue juga gak mau kehilangan temen gue. Guys, kalian merasa bosan gak sih sama kita? Mungkin sebaiknya kita gak ketemuan dulu. Apaan sih? Iya, gue juga mau. Gue pengen nyelesain skripsi gue. Kita keluar aja dulu dari nyamannya kita. Untuk berapa lama? 3 bulan aja gimana? Jadi selama 3 bulan ke depan, kita gak boleh ketemuan, gak boleh telepon, gak boleh SMS. Terus nanti tanggal 7 Agustus, gue kasih tahu planningnya aja lewat SMS di mana kita mau ketemuan. Percayain aja ke gue, dijamin gak bakal garing. Saya kasih waktu 4 hari, harus selesai. Kamu SD berapa tahun ya? 6 tahun, Pak. Kalau kamu selesaikan kuliah kamu 6 tahun juga, berarti otak kamu otak anak SD. Gak enaknya jadi cewek. Kalau cewek suka sama orang, gak bisa langsung bilang. Misalnya cuma nunggu doang. Wah, kuno lo. Kalau zaman sekarang, cewek ngomong dulu juga udah banyak. Kamu Ariel kan? Aku Indi. Masih inget nggak? Yang kemarin ngajakin kamu kenalan. Selamat malam semuanya. Gue kangen banget sama kalian semua. Sumpah. Tanggal 14 nanti, kita ketemu di stasiun kereta api Senen jam 2 siang. Tentang bagaimana keajaiban sebuah impian, persahabatan, cinta, dan keyakinan bisa membuat begitu banyak perbedaan yang bisa mengubah kehidupan manusia. Kak, sebenarnya kita mau kemana sih? Tahu tak? Kemana sih kita nyet? Ada deh. Penasaran ya? Purin. Petualangan dimulai. Nanti kita mau ke sana, Tak. Berdiri di sana. Iya. Bisa apa kita, Tak? Kita berlima percaya pada satu hal. Sederhana, tapi luar biasa. Cinta, satukan hati, kuatkan jiwa, menghadapi dunia. Kita menantang impian di atas awan. Kita akan menang. Kita menakluk dunia di atas. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Gue udah taruh puncak itu dan kita semua di sini. Tugas kita bukan hanya memadamkan api, tapi juga bencana alam lain seperti tanah longsor, gempa bumi, dan banjir juga menjadi panggilan kita. Ketahanan fisik sangat penting. Kalian harus lebih kuat dan siap dari yang diselamatkan. Tanpa penguasaan medan yang baik,
mungkin kalian akan pulang tinggal nama. Saya mau membantu orang lain, Bu. Saya pengen berguna buat orang banyak. Berandal yang nggak punya nyali. Di sana kan ada Om Diki yang bisa bantuin kamu setiap saat. Raditya Nugraha, kalau kamu lupa saya ingatkan bahwa saya tidak kenal kamu di sini. Anda akan dilatih oleh Komandan Diki dan kawan-kawan selaku Inskep Diklat-Sar Diskam Karguna Tajur Durentas. Jangan suruh saya mengulang, karena itu sulit singkatannya. Betul, Mak. Ada cewek cantik kali, Mak, seperti Mak bilang. Nah, kan betul firasat, Mak. Bunga dan coklat. Cewek itu bisa lulu pakai bunga sama coklat gini. Jamin 100% berhasil. Bunga, coklat. Kau pikir perempuan kuburan kau kasih bunga? Ternyata kita ditugasin cewek yang sama ya. Jodoh kali ya. Hah? Ini adalah bisnis yang Papa bangun selama ini dengan mati-matian. Kamu itu satu-satunya Papa. Lo denger, gua akan dibiarin siapapun, apalagi lo nyakitin perasaan Sisi. Lo gak perlu khawatir lagi sama gua, karena gua udah keluar. Gue nggak tahu apa yang bisa bikin kalian ada di sini lagi. Ini karena kalian cinta sama pekerjaan ini. Ya lo kok suka sama Sisi, ngomongnya sendiri. Gua udah lama mati buat Sisi. Ya udah mati aja sana. Kalau Gua aja yang mati.